sebagai pengantar sahur. Yuk, Bang Salim akan membacakan satu kitab. Innallaha khalaqan nasa fi hadzal alam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia di alam ini. Jadi yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah pun juga bukan saja menjadi Tuhan manusia, tetapi seluruh alam semesta, langit, bumi, hewan, tumbuhan, manusia, lautan, gunung, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ada sebelum yang lainnya ada. Allah lebih dulu ada daripada selainnya yang Allah ciptakan. Sebelum adanya alam, Allah sudah ada duluan, karena itu udah sifatnya Allah yang tertera dalam sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, dan tawadisi. Terus artinya Allah ini ada sebelum manusia diciptakan, sebelum alam diciptakan. Wafaddalahum alal hayawanati bil aqli wad dini wal lisani wal akhlaq. Dari segala macam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusialah yang diberikan keutamaan. Allah berikan, Allah anugerahkan dengan diberikannya akal, waddini dan agama, walisan dan juga lisan untuk bicara, wal akhlak dan perilaku. Artinya manusia ini lebih tinggi, lebih utama daripada hewan. Makanya Allah anugerahkan yang namanya akal pikiran. Allah berikan dia agama, Allah berikan dia lisan untuk berbicara, juga Allah berikan yang namanya pelajaran akhlak untuk bersikap. Karena kenapa? Karena manusia adalah khalifah fil ardi, pemimpin di bumi ini. Makanya manusia wajib belajar yang namanya akhlak. Seperti apa? Seperti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirahnya baginda Rasul, itulah yang harus kita tiru. Karena manusia adalah khalifah fil ardi, manusia adalah pemimpin di bumi. Oleh karenanya, ketika sudah Allah jadikan manusia sebagai pemimpin, dia harus memakai akhlak. Bayangkan kalau manusia sudah dijadikan pemimpin di bumi, yaitu khalifatullah fil ardi, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan akhlak, apa yang terjadi? Kacau balau. Ia kan seperti hewan, ia kan seperti binatang. Makanya manusia diberikan akal pikiran agar apa? Dia mau menggunakan akhlaknya dalam memimpin, dalam kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini. Wa qad ja'ala al-Islam lil akhlaq. Wa qad ja'ala al-Islamu lil akhlaqil makanal arfa'a min inayatihi. Allah jadikan Islam
itu lil akhlaqil makal arfa. Jadi akhlak itu sebagai tempat tertinggi di dalam perjalanan kehidupan manusia itu. Allah tempatkan akhlak itu paling tinggi. Allah tempatkan akhlak itu paling tinggi dalam Islam itu. Makanya jangan main-main tentang akhlak. Tadi seperti saya katakan, kalau manusia itu sudah dijadikan Allah sebagai khalifatullah fil ardi, modalnya adalah akhlak. Bagaimana kalau manusia itu nggak berakhlak? Tadi itu dia kal hayawan, dia seperti binatang, dia memiliki sifat-sifat seperti binatang. Jangankan yang sudah dibekali akhlak aja, yang sudah dibekali Quran, yang sudah dibekali tuntunan baginda Rasul tentang akhlakul karimah aja masih pegang sifat binatang. Gimana kalau Allah nggak kirim Rasul? Bagaimana kalau Allah nggak kirim Al-Quran melalui kepada baginda Rasul? Manusia hanya seperti apa? Bayangkan, binatang yang ada, yang sudah ada aja masih banyak sifatnya seperti binatang. Bagaimana kalau Allah nggak jadikan akhlak ini sebagai tempat tertinggi di dalam Islam? Makanya berakhlak, belajar, kita sama-sama belajar berakhlak. Ngopi dulu. Nah, tadi Allah katakan begitu, wa qad ja'alal Islam lil akhlaqil al makan al arfa, bagi tempat tertinggi, wa aujabaha 'alal fardi wal mujtama. Nah, dan diwajibkan bagi manusia, baik perorangan ataupun kelompok ataupun masyarakat, semuanya harus menggunakan yang namanya akhlak. Perorangan kudu berakhlak, bermasyarakat harus menggunakan akhlak, bernegara harus berakhlak, pemimpin berakhlak, rakyat berakhlak, semuanya berakhlak. Nah, kalau sudah pemimpin berakhlak, rakyat berakhlak, insya Allah ini baldatun, ini negara baldatun thayyibatun, ya, karena sudah menggunakan namanya tempat tertinggi dalam Islam, sudah menggunakan berupa akhlak yang dijadikan Allah sebagai tempat tertinggi, posisi yang paling jos dalam Islam. Ya. Sebagaimana Rasul pun diutus diutam lima makarimah untuk untuk menyempurnakan akhlak. Dahulu di zaman jahiliyah itu dulu, ini yaumul isnin, yaumul arbi'a, yaumul sulasa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, itu ada ketika zamannya baginda Rasul. Zaman jahiliyah itu bukan hari Senin, yaumul isnin, hari Selasa bukan yaumul sulasa, yaumul hari Rabu bukan yaumul arbi'a, hari Kamis bukan yaumul khamis. Ada dulu. Makanya ketika baginda Rasul itu menyempurnakan akhlak, termasuk di dalamnya hari-harinya pun diganti oleh Rasul. Jadi hari-hari yang benar-benar. Dulu seperti hari Jumat. Di zaman jahiliyah dulu tuh hari Jumat jadikan kegiatan berpesta pon, main pamer-pameran, main bangga-banggaan. Dulu zaman jahiliyah, ketika Rasul diutus, Jumat itu akhirnya berubah menjadi hari yang bermanfaat, dengan ibadah, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan beramal baik. Nah, li'annaha daruriyatun listiqamatil hayatil fardiyah wal ijtimaiyah. Selanjutnya li'annaha, dikarenakan, ya, li'annaha daruriyatun listiqamah. Ini bahaya, ya, penting. Li'annaha itu sangat penting, karena akhlak itu sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan al-fardiyah wal ijtimaiyah,
baik personal ataupun kelompok ataupun bernegara. Sangat penting. Dikatakan tadi daruriyatun di sini bukan bahaya, tapi penting. Saking pentingnya itu ditekankan pakai bahasa daruriyatun. Sebab kalau nggak pakai akhlak, yang ada dorur, yang ada malah doror, bahaya. Makanya li'annaha daruriyatun liistiqamatil hayatil fardiyah wal ijtimaiyah, karena itu begitu pentingnya untuk keberlangsungan kehidupan seseorang ataupun negara ataupun bermasyarakat ataupun bertetangga ataupun bernegara. Tuh